yaitu pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkannya. Adapun profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat kreatif, kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Perubahan paradigma belajar. Belajar dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip lanjut buci itu yang tadi. Oke, yang selanjutnya adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sehingga dapat disimpulkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman satu, menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid merasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam adalah murid menjadi rendah diri. Selanjutnya penghargaan. Satu, tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas dan menghukum dengan sistem ranking. Yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan
sukses. Yang pertama, konsekuensi. 1. Penguatan jangka pendek. 2. Perlu monitoring. 3. Stimulus. 4. Respon menghormati peraturan. Yang kelima adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi. 1. Murid bertanggung jawab untuk melakukannya. 2. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. 3. Murid menghormati dirinya dan orang lain. 4. Teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Perbedaannya ada pada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Yang kedua, guru marah dan murid pun menjadi takut. Konsekuensi. 1. Guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian yang kedua adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, restitusi. Contoh penerapannya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. 2. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan dan 5. Kesenangan. 5. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Penghukum akan memberi pernyataan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, saya kecewa sama kamu. Teman, ayo kamu sudah tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian sebagai pemantau, kamu melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dan yang terakhir sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kemudian untuk keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Sebaiknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tidak terlalu banyak, berisi sekitar 3-7 prinsip atau keyakinan. Pembentukan keyakinan kelas pertama harus lebih abstrak dari peraturan. Kedua, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, sedikit saja dan mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Pertama, siswa diminta untuk menuliskan keyakinan
siswa bisa menuliskan pada kertas post-it, kemudian ditempel di papan tulis. Kemudian membahas keyakinan kelas yang ditulis. Yang ketiga, memilih keyakinan kelas. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Dan yang kelima, menyepakati keyakinan kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 4. Contoh keyakinan kelas. 1. Selalu bersikap positif. 2. Senantiasa menjadi diri terbaik. 3. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. 4. Berkomitmen terhadap setiap tugas. 5. Senantiasa membantu. Kemudian keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas 4 yaitu bersikap jujur dan disiplin. Kedua, rajin tepat waktu. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat adalah harus saling menyayangi teman. Kemudian segitiga restitusi, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mematuhi apa yang sudah kita sepakati. Nanti kita membuat kesepakatan
bersama, kemudian kita taati bersama. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa bertanggung jawab, kita bisa bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan yang sudah kita buat. Sekarang Bu Guru akan memberikan satu kertas post-it, nanti kalian menuliskan satu kesepakatan. Oke? Kalian ingin membuat kesepakatan apa supaya nanti kita patuhi bersama. Oke? Dibagi satu persatu. Kalian tulis apa keinginan kalian untuk kelas kita. Ayo sekarang masing-masing anak membuat satu kesepakatan. Misalnya tidak boleh datang terlambat atau tidak boleh berlari di dalam kelas. Terus apa lagi contohnya? Apalagi Mbak Najwa? Ya, berarti tidak sesuai jadwal. Terus tidak boleh saling mengejek atau tidak boleh saling menyakiti. Oke, sekarang ditulis. Oke, ditulis satu saja. Apa yang ingin kalian sepakati? Sudah?
Masakan. Masuk. Bisa dibawahi. Masukkan. 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 Balikkan. 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 Masayu. Dan yang terakhir adalah berair. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Warga sekolah. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 4. Menghargai proses belajar. 5. Izin terlebih dahulu jika keluar kelas. 6. Jujur dan bertanggung jawab. 7. Berani mengungkapkan pendapat. 8. Mengangkat tangan jika akan berbicara.